Ini kisah nyata peperangan pada abad ke-19 di tahun 1987. Bercerita tentang prajurit pemberani yang tidak takut mati bernama Ishar Singh. Dia dan prajurit lainnya berjumlah 21 orang berperang melawan 10.000 pasukan Afghanistan. Ishar memiliki jenggot tebal dan panjang. Inilah hasil dari menggunakan obat oles Wak Doyok jika digunakan secara rutin ya rekan-rekan. Mungkin Ishar juga memiliki ajian reka gunung milik Sudawirat sehingga dia sering kali maju sendirian dan memenangkan pertempuran. Oke, bagaimana kisah Ishar dan prajurit lainnya yang berperang mempertahankan bentengnya? Langsung saja ke TKP. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, and comment ya rekan-rekan. Dan tonton alur film ini sampai selesai. Film ini dimulai dengan dua prajurit yang sedang ngopi sambil nunggu paspor wifi. Dia adalah Ishar dan kawannya. Dia mengobrol tentang batas kekuasaan Hindustan dan Afghanistan. Namun kemudian dia dipanggil oleh perwira senior yang bernama Lawrence untuk menyuruh pulang karena dirasa cukup patroli hari ini. Di sudut lain ada segerombolan warga Afghanistan yang sedang mengarak seorang gadis. Mereka ingin mengeksekusi gadis tersebut. Ishar yang kasihan ingin menolongnya, tapi Lawrence melarangnya karena ini urusan mereka dan kita tidak boleh mencampurinya. Namun karena Ishar ini seorang manusia yang bisa memanusiakan manusia, dia dengan gagah berani menembak orang yang mengeksekusi gadis tersebut. Dia maju sendirian. Ishar ini merupakan kenjinya India ya rekan-rekan. Terjadi perkelahian. Ishar mampu mengatasinya, tapi karena staminanya menurun karena belum minum jamu tradisional, dia pun ditangkap dan dihajar. Saat ingin dipenggal, pimpinan menyuruh terlebih dahulu untuk membuka sorbannya karena itu lambang kehormatan India. Temannya yang tidak tega melihat Ishar ingin dibunuh, dia pun berlari dan menyerang untuk menyelamatkan Ishar. Pasukan Afghanistan kocar-kacir dihajar pasukan Singh. Mereka dihabisi dan kalah dalam tawuran SMK ini. Lawrence marah kepada Ishar yang tidak menuruti perintahnya. Dia berdiskusi dengan temannya untuk melaporkan ke komandannya agar dia dihukum. Di waktu bersamaan, Ishar yang cinta tanah air menyiram tanah dengan air. Dia dan temannya asik ngobrol membahas hukuman apa yang akan diterima atas perbuatannya tadi. Temannya ini belum menikah. Dia bercanda ingin sekali terluka saat peperangan agar bisa dirawat suster Inggris yang cantik dan semok. Asik ngobrol, dia tertembak orang tak dikenal. Ternyata itu pasukan Afghanistan yang ingin balas dendam. Ishar menyelamatkan temannya dan dia diantar ke UKS agar dirawat oleh dokter. Pertempuran di atas benteng pun terjadi. Pasukan Singh menembaki pasukan Afghanistan. Ishar dengan gagah berani dengan sendirian langsung turun ke medan perang menggunakan tali. Dia menghajar musuh yang ingin menaiki benteng. Dia maju mendekati musuh untuk mengetahui sniper yang sembunyi. Dia bersembunyi di balik tenda perkemahan pramuka. Melihat pasukan musuh, dia hanya mengawasi. Tiba-tiba dia melempar tabung gas LPG dan boom, ternyata itu bom. Getarannya menjatuhkan sniper yang asik bergelantungan. Ishar mengejarnya, namun saat sniper ingin menembakkan senjatanya, ternyata macet. Dia pun lari terbirit-birit. Ishar terus menembaki dan mengejarnya. Asik berlari, ternyata Ishar terkepung. Di sana banyak pasukan musuh. Namun tiba-tiba pasukan Singh datang. Dia menembaki pasukan Afghanistan hingga mereka banyak yang terjatuh dan kabur. Ishar dipanggil oleh komandannya. Dia menanyakan mengapa tidak menghormati perintah Laurit saat itu. Karena ulahnya kita mendapat musuh baru. Ishar pun dihukum. Dia dipindah tugaskan menjaga benteng Saragarhi. Dia keberatan karena di sana tidak ada apa-apa. Dia hanya akan menjadi tukang pos di sana. Komandan mengejek dengan mengatakan bahkan posisinya akan lebih di bawah dari tukang pos. Saat sedang ingin pergi, Lawrence memanggil Ishar. Dia mengucapkan selamat telah dipindah tugaskan. Dia menyuruhnya untuk meminta maaf kepadanya dengan hormat dan mengucapkan maaf 3 kali. Dia ingin menyadarkan bahwa kalian semua prajurit India hanyalah budak dari kita orang Inggris. Mendengar hal itu, Ishar marah, tapi dia hanya bisa memendamnya. Ishar menjenguk temannya yang tertembak. Dia menanyakan bagaimana suntikan suster Inggris itu, mantap kan? Dengan bercanda, teman Ishar menjawab, sepertinya saya memang tidak ditakdirkan untuk merasakan suntikan suster cantik itu, Bang.
Karena pada saat itu aku sedang pingsan dan gak sadar. Ishar pun pamit dan berangkat ke Saragarhi. Saat perjalanan dia bertemu wanita yang menolongnya. Dia menanyakan kabar dan keadaannya. Tapi karena gadis itu tidak bisa berbahasa Hindustan, dia hanya menatapnya. Ishar pun demikian, dia juga tidak bisa bahasa Afghanistan. Akhirnya mereka seperti jaka sembung naik gojek, gak nyambung Jack. Ishar pergi, tapi wanita itu membuntutinya. Wanita itu memberikan manisan kepada Ishar. Ishar memakan dan kemudian melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan dia cuci muka biar mukanya glowing ya rekan-rekan. Tiba-tiba wanita cantik datang menghampiri Ishar. Ternyata dia adalah istrinya. Dia bercerita nanti malam akan menemuinya untuk bercocok tanam. Tapi istrinya marah, sekian lama kamu pergi dan menemuiku hanya untuk mengajakku begituan. Oke, aku tunggu nanti malam, jangan lupa ya. Jamu kuatnya ya bang. Dan ternyata itu hanyalah halusinasi Ishar. Mungkin dia sudah pengen mencangkul istrinya ya rekan-rekan. Ishar pun membayangkan saat bertemu dengan istrinya hingga saat dia menikah dan melakukan hubungan cocok tanam di malam hari. Ishar tiba di benteng Saragarhi. Prajurit sangat kaget dengan kedatangan sang perwira, karena menurut jadwal dia akan tiba besok. Ishar kaget dengan suara orang bersorak-sorak. Saat dihampiri ternyata mereka lagi menyaksikan gulat MMA ayam. Saking asiknya mereka tidak menghiraukan kedatangan Ishar, hingga dia menembakkan senjata ke atas. Untung gak ada burung terbang lewat ya rekan-rekan. Melihat perilaku dan penampilan prajurit yang tidak mencerminkan tentara, Ishar sangat marah. Dia menanyakan apakah seperti ini pasukan tentara Hindustan yang dikenal berani. Untuk pertama kalinya dia memberi hukuman. Semua prajurit dipaksa untuk bergulat dan sekarang ayam yang menyaksikan mereka. Mereka boleh berhenti ketika ayam yang memintanya berhenti. Ishar masuk ke kamar dan membuka tasnya. Dia teringat selendang yang dikasihkan istrinya. Dia pun berhalusinasi lagi bertemu dengan istrinya dan asik ngobrol. Istrinya menanyakan kenapa kamu begitu kejam pada mereka. Mereka membawa nama Hindustan, jika ada kesalahan maka yang terdampak bukan hanya mereka tapi kehormatan negara. Mendengar itu istrinya mulai ganjen. Ishar mulai memberi kode untuk melakukan cocok tanam. Tiba-tiba terdengar suara nyanyian. Ishar menghampiri suara itu. Ternyata prajurit yang dihukum malah asik bernyanyi. Mengetahui hal itu Ishar marah dan memanggil Lal Singh. Dia diminta untuk mengawasi hukuman yang diberikan. Ishar bertanya di mana ayamnya, ternyata mereka memasaknya. Menurut Lal Singh, ayamnya sendiri yang meminta mereka untuk berhenti dan memasaknya. Bagaimana kau tahu bahasa ayam? Tanya Ishar. Lal Singh memanggil temannya dan menirukan suara ayam. Kriuk, yang dalam bahasa Inggris cook adalah memasak. Dia tahu sedikit bahasa Inggris bahwa ayam itu minta dimasak. Mendengar hal itu, Ishar memberi hukuman lagi dengan tidak makan dan minum selama 2 minggu. Mendengar hal itu, semua prajurit sedih dan lemas. Di sisi lain, Mullah Saidullah orang Afghanistan mengajak semua kelompok pemberontak untuk bersatu menyerang Inggris dan pasukan Singh. Dia menghasut mereka untuk bersatu dan berjihad karena salah satu tentara Singh sudah berani menghalangi wanita yang menghina Allah. Kafir itu berani menghalangi Mullah dalam menegakkan hukum Allah. Pemberontak menanyakan pembagian kekuasaan jika kita menang nanti. Pembatasan daerah dihapuskan dan hasilnya akan dibagi 2. Semua sepakat dan bersiap untuk menyerang. Prajurit mulai lemas padahal hukuman baru saja 2 hari dilakukan. Ishar memanggil Kudadat, salah satu koki. Dia diminta untuk segera memasak dan menyiapkan makanan. Hukuman selesai. Kudadat memberi wora-wora untuk segera makan. Mereka semua berlari sangat senang. Saat sedang makan, tiba-tiba salah satu prajurit meminta temannya berhenti. Alasannya kita tentara, tidak perlu meminta belas kasihan. Hukuman tetap dilanjutkan sampai selesai. Mendengar hal itu, semua prajurit lemas kembali. Tapi Kudadat menyeletuk, kalau Pak Ketua juga belum makan selama 2 hari. Mendengar hal itu, mereka semua menghampiri Ishar dan menanyakan mengapa Anda juga menjalankan hukumannya sendiri. Ishar dengan suara serak-serak banjir menjawab, aku bukan prajurit yang makan saat temanku kelaparan. Mereka semua terharu, sontak mengajak Ishar makan bersama. Ishar memanggil Kudadat, ayo siapkan makanannya. Mereka pun semua senang.
Mulai Saidullah dengan pasukan Patan menyusun strategi. Dia ingin menguasai 3 benteng Inggris. Namun benteng yang pertama ditaklukkan adalah Saragarhi. Hal ini dilakukan karena pasukan di sana sangat sedikit dan sangat gampang untuk dikuasai. Kemudian kita harus menaklukkan Gulistan dan Lokat pada malam hari. Itu dilakukan agar mereka tidak saling terhubung dan tidak sempat mengirim bantuan ke Saragarhi. Ishar mendapat laporan bahwa mata-matanya tidak kembali dari kemarin. Dia memutuskan untuk pergi ke desa untuk mencarinya. Semua orang tahu kalau dia adalah mata-mata sehingga hidupnya dalam masalah. Dia pun bersembunyi dan melarikan diri. Di saat sedang asik minum teh, ada seorang wanita mengangkat batu besar. Dia menanyakan untuk apa itu. Pak Tua menjelaskan musim akan berganti. Semua warga harus menyelesaikan pekerjaannya sebelum musim dingin. Pekerjaan itu hanya dikerjakan oleh wanita dan anak-anak karena para pemudanya ikut berperang. आजकल किसकी मरम्मत चल रही है? Ishar ingin berbuat kemanusiaan. Dia ingin membantu membangun tempat ibadah orang Patan. Orang Patan merupakan musuh dari orang Hindustan. Melihat hal itu, salah satu prajurit tidak setuju karena bagaimanapun dia musuh yang dulu menyerang kita. Beri kami tugas tentara saja, akan kami selesaikan, Pak. Ishar menjawab, ini tugas kemanusiaan, tidak ada paksaan. Ishar berangkat seorang diri ke Patan untuk membantu warga. Perempuan dan anak kecil sangat senang dengan kedatangan Ishar. Saat ada bocil dalam bahaya, Ishar menolongnya. Kayu besar pun akan jatuh dan dia melindungi bocil itu. Tapi rupanya prajurit Ishar menyusul dan membantunya. Mereka pun saling gotong royong membantu membangun tempat ibadah. Warga pun sangat senang. Daerah mana? Ishar mendapat surat dari Letnan Kolonel Hongton bahwa pasukan Patan ingin menyerang benteng Saragarhi. Dia mengambil teropong untuk mengetahui musuh, tapi dia tidak melihatnya. Saat ingin pergi, pasukan Patan datang berjamaah. Mereka berbondong-bondong mendekati benteng. Mulai Saidullah datang menaiki kuda. Dia membawa gadis yang pernah diselamatkan Ishar. Gadis itu dieksekusi di hadapan Ishar dan prajuritnya memenggal kepalanya. Ishar dan pasukan bersiap. Dia melakukan apel pagi. Ishar mengatakan kepada prajuritnya bahwa Kolonel Hongton tidak bisa mengirim bantuan karena pasukan Patan menyerang di area perbatasan. Mereka sangat susah menuju ke sini. Sedangkan prajurit musuh berjumlah 10.000 pasukan. Kolonel meminta agar kita meninggalkan benteng ini. Sontak membuat mereka semua tertawa. Dengan gagah berani mereka ingin menghadapi musuh, tidak gentar dengan kekuatan musuh yang banyak. Mereka ingin membuktikan keberanian orang Hindustan. Ishar mengingatkan lagi prajuritnya bahwa ingatlah keluarga kalian di rumah. Ini pertarungan yang tidak sebanding. Salah satu prajurit mengatakan, mengapa kamu menakut-nakuti kami, Pak? Bilang saja kalau Anda ketakutan melihat musuh yang banyak dan Anda takut mendengar tabuhan gendang mereka. Ishar pun menjawab, aku pasti akan berperang menghadapi mereka, dan dia pun pergi. Melihat itu, prajurit marah dan mengatakan bahwa Inggris mengirim Ishar ke sini bukan mengirim pemimpin, tapi dia mengirim beban saja. Ishar keluar dari kamarnya dan ada yang berubah dari penampilannya. Dia mengganti sorban dengan menggunakan warna saffron. Dia teringat seseorang pernah berkata bahwa India telah melahirkan budak-budak, dan warna saffron ini menggambarkan keberanian dan kehormatannya. Dia membakar semangat prajurit dengan mengatakan, saat aku pergi berjuang, aku tidak sendirian. Aku membawa semangat para pejuang kita terdahulu. Dan ini ada pada sorban yang aku gunakan. Hari ini Ishar berjuang bukan untuk pakaian yang digunakan, bukan untuk Inggris atau gaji yang diterimanya setiap bulan, tapi untuk para pejuang Hindustan dulu, guru, masyarakat, dan setiap orang yang dianggap budak. Akan kubawa sorban ini dan darah yang menetes akan berwarna saffron sama seperti sorban yang aku gunakan. Sontak semua prajurit terbakar semangatnya. Ishar pergi ke atas dan membawa gendang. Terdengar suara gendang musuh sangat kencang. Tapi Ishar menabuk gendang tersebut hingga suara gendang musuh tidak terdengar.
Mereka pun memukul lagi dengan keras, namun suara gendang Ishar yang semakin keras sehingga mereka berhenti karena kecapean. Ishar dan pasukannya bersiap. Musuh meremehkan karena mereka hanya berjumlah 21 orang. Ishar menodongkan senjata dan Saidullah ketakutan, tapi rekannya mengatakan, "Jangan khawatir, kita sangat jauh dan pelurunya tidak akan sampai ke sini." Saat menembak, ternyata pemenggal kepala gadis itu yang tertembak. Rupanya kecepatan peluru akan sampai jika berhembus ke arah angin yang sama. अगर पीछे की हवा हो तो कर दी। Salah satu prajurit yang bernama Germukia bertanya kepada Ishar, "Mengapa Anda berbohong dengan isi surat itu, Pak?" Dalam surat kolonel menyatakan agar kita tetap di sini dan tidak boleh meninggalkan benteng. Ishar menjawab, "Aku tidak ingin mereka berperang untuk nama Inggris karena mereka menganggap kita budak. Aku tidak ingin mereka berperang karena perintah. Aku ingin mereka berperang secara bebas. Mereka harus punya kebebasan karena kita bukan budak." Kudadat, si tukang masak yang kecil mungil itu, ingin ikut berperang. Tapi Ishar memberi tugas mengantarkan minuman ke prajurit yang terluka. "Itu sudah tugasku dan akan aku lakukan, Pak. Tapi ini bukan hanya untuk prajurit kita, tapi juga untuk prajurit musuh." Hal ini dilakukan karena menurut Ishar saat dia menjadi prajurit yang membawa senjata, mereka musuh kita. Tapi saat mereka terluka, mereka adalah manusia yang membutuhkan pertolongan kita. Maka kita sebagai manusia harus menolongnya demi nama Tuhan. Mendengar hal itu, Kudadat bersemangat dan menerima perintah itu. Dengan mengucapkan takbir, Saidullah memimpin pasukan musuh dan menyerang benteng Saragarhi. Semua pasukan Ishar bersiap di posisi. Mereka menembaki musuh dari atas. Korban banyak yang berjatuhan, musuh semakin dekat dengan benteng. Salah satu musuh bersembunyi di batu dan dia melempar bom. Prajurit yang bernama Bang Wansing terkena ledakan. Sniper musuh bersembunyi di batu, dia terus menembaki Bang Wansing yang jatuh. Melihat hal ini, Ishar ingin menembak ke arah sniper, tapi Natsing turun ke bawah untuk menyelamatkan temannya. Dia pun tertembak, tapi Ishar menyelamatkan mereka berdua. Karena Bang Wan tertembak cukup banyak, dia pun meninggal. Sedangkan salah satu pasukan termuda yang bernama Germukia merasa takut dan gugup karena dia belum pernah berperang sama sekali. Gempuran senjata dilanjutkan, semua maju mendekati benteng, tapi tiba-tiba bunyi trompet sangkakala terdengar. Rupanya musuh meminta mediasi. Hal ini baik bagi pasukan Ishar untuk mengulur waktu karena bantuan akan datang besok. Ishar meminta pada prajuritnya untuk menahan pertempuran sampai besok. Ishar menemui Saidullah dengan membawa koki masak yang membawa air minum untuk prajurit musuh yang tertembak. Mediasi gagal dilakukan karena Saidullah meminta Ishar menyerah dan dia akan membiarkan dia pergi. Ishar dengan lantang menolak, "Kami sudah memikirkan apa yang akan terjadi pada kami yang cuma 21 orang melawan pasukan Anda yang hampir 10.000. Ishar menyuruh Koki untuk memberikan airnya. Koki pun meminumkan air pada korban perang, tapi Saidullah dengan kejam membuang air tersebut. Rupanya saat sedang mediasi ada dua orang yang menyusup membawa bom, tapi mereka ditangkap dan dikembalikan. Ternyata mereka sudah diborgol dan ditutup mulutnya. Mereka berjalan kembali ke medan perang. Saat cadarnya dibuka, ternyata bomnya meledak. Sontak membuat prajurit Qing senang. Salah satu prajurit menghina dan kencing ke arah musuh. Mereka marah dan menembaki. Perang kembali dimulai, pasukan musuh semakin banyak yang maju dan mendekati gerbang benteng. Saat ingin menembak musuh yang ada di gerbang, salah satu prajurit tertembak oleh sniper. Ishar menyuruh prajurit lain untuk menjaga gerbang. Ishar kemudian mencari cara untuk menembak sniper itu.
Dia pun mengikat teropong pada senjatanya dan berdiri menembaki sniper musuh tepat lurus di senjatanya. Prajurit menembaki musuh dari dalam gerbang secara bergantian. Salah satu prajurit tertembak, mereka menolongnya. Di waktu bersamaan peluru mereka habis. Mereka pun melakukan serangan terbuka. Mereka menghadapi langsung musuhnya. Awalnya mereka mampu mengatasi dan mengambil senjata, tapi dari jarak jauh tim penembak menembaki mereka hingga akhirnya mereka terbunuh. Dan hanya satu yang selamat untuk menutup pintu. Di waktu bersamaan, tentara Inggris menyaksikan dari jauh pertempuran ini. Mereka kesulitan masuk ke Saragarhi karena pasukan musuh sangat banyak. Musuh mulai dekat dan berhasil memasuki benteng. Mereka alumni benteng Takeshi rekan-rekan, jadi sangat pandai memanjatnya. Mereka juga menumpuk banyak mayat untuk dinaiki. Saat semua pasukan Sing banyak yang gugur, 2 orang berhasil meledakkan tembok barat. Benteng berhasil dihancurkan dan Ishar dengan sisa tenaga membagi tugas tak terkecuali kepada Koki yang disuruh mengisi air karena musuh akan banyak membutuhkan. Saat membakar pedangnya, Ishar teringat istrinya, dia pun datang. Dia menangis sejadi-jadinya karena akan ditinggalkan oleh Ishar karena pertempuran ini. Di sisi lain, pasukan mulai menyerang dan masuk ke benteng. Ishar bersiap menghadapi mereka dengan pedang yang menyala. Dia bertempur dengan ribuan orang sendirian. Kali ini Ishar seperti Kenjinya India menghadapi banyak musuh sendirian. Ishar dan satu prajuritnya gugur dalam peperangan ini. Mereka sama-sama mengalami banyak luka tusuk, tapi Ishar banyak membunuh musuh dengan pedangnya hingga akhirnya dia juga lemas tak berdaya. Pak Koki terus menjalankan tugasnya untuk memberi minuman pada musuh yang tak berdaya. Melihat hal itu, datanglah Saidullah yang kemudian menghabisi Pak Koki yang baik itu dengan memenggal kepalanya. Kemudian dia juga menghampiri Ishar dan mengejeknya, tapi kemudian Ishar mengambil senjata dari sorbannya dan menancapkan pada leher Saidullah. Dia pun meninggal. Ishar meminta kepada musuhnya, "Kau boleh membunuhku, tapi jangan pernah menyentuh sorbannya." Dia pun berjanji tidak ada seorang pun yang menyentuh sorbannya. Ishar melihat istrinya di tengah-tengah prajurit musuh dan dia pun menangis. Ini adalah kekalahan tentara Sing karena musuh berhasil menghabisinya. Tapi ini juga bukan berarti pasukan Patan yang memenangkan perang. Justru mereka juga kalah karena mereka tidak bisa menaklukkan benteng Saragarhi sebelum malam hari. Sementara hari sudah mulai gelap, yang artinya dia tidak bisa melanjutkan perang berikutnya untuk merebut benteng Gulistan dan Lokat. Tinggal satu lagi pasukan Sing, dia adalah Germukia yang menjaga menara. Para pasukan musuh menghampirinya dan membakarnya. Dia pun terjebak di dalam ruangan yang penuh api. Hingga akhirnya dia keluar menjadi manusia api. Dia mengambil bom musuh dan meledakkan diri bersamanya. Di waktu bersamaan dari benteng yang lain, teman-temannya dan tentara Inggris menyaksikan peperangan ini sangat bersedih. Mereka salut atas keberanian mereka dan memberi hormat kepada 21 prajurit yang gugur di medan perang. Film pun berakhir.
Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah bukan sedikit atau banyaknya jumlah kita dalam berjuang dan membela tanah air, tapi seberapa besar kecintaan kita untuk berani mempertahankan kehormatan negara.